Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you today? Saya berharap kalian dalam keadaan terbaik kalian sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan maksimal dan baik. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengingatkan kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dari kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang simple past tense. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan simple past tense. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk perhatikan dengan seksama karena ini sangat penting untuk kalian yang mau menguasai tenses simple past tense. Oke, seperti penjelasan di video sebelumnya bahwa simple past tense itu digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di dalam simple past tense kita menggunakan verb kedua atau past verb. Nah, di video sebelumnya saya hanya menjelaskan sekilas saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai past verb atau verb to. Secara garis besar, verb kedua atau past verb terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu regular dan apa itu irregular, pernah tidak sih kalian berpikir kenapa di dalam kalimat bahasa Inggris itu menggunakan kata kerja yang berbeda-beda? Terkadang untuk kalimat yang satu menggunakan verb kedua, tapi di kalimat lainnya itu menggunakan verb ke satu. Apa bedanya dan kenapa bisa jadi seperti ini? Di dalam bahasa Inggris, dalam suatu kalimat menggunakan verb 1 atau verb 2 itu karena kalimat dalam bahasa Inggris itu terikat oleh waktu. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu tidak terikat oleh waktu. Maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia untuk semua waktu menggunakan kata kerja yang sama. Contohnya misalkan makan hari ini dengan makan kemarin atau makan besok, kata kerja makannya akan tetap makan. Tapi dalam bahasa Inggris, ketika kita mengatakan makan hari ini akan berbeda dengan kata kerja makan pada kata atau pada kalimat besok. Atau juga bisa berbeda jika kita menggunakan kata kerja makan untuk kalimat yang terjadi di masa lampau. Jadi intinya adalah perbedaan kata kerja itu, perbedaan bentuk kata kerja, bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga itu tergantung atau terpengaruh dari kapan waktu itu terjadinya. Karena sekali lagi, kalimat dalam bahasa Inggris terikat oleh waktu. Untuk jumlahnya sendiri, antara regular verb dengan irregular verb tentunya memiliki jumlah yang berbeda. Regular verb jauh lebih banyak dibandingkan dengan irregular verb. Oke, untuk yang pertama regular verb. Regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Untuk membentuk kata kerja ini sangat mudah sekali dan saya yakin kalian semua pasti bisa membentuk kata kerja ini. Karena kalian hanya perlu menambahkan ed atau d di belakang kata dasarnya.
Ada banyak sekali regular verb yang bisa kalian temukan. Di sini contohnya ada play, kita rubah menjadi regular verbs, kita tambahkan ed di belakangnya, maka dia menjadi played. Kemudian cook juga kita tambahkan di belakangnya ed, maka menjadi cooked. Jump kita tambahkan belakangnya ed, maka dia akan menjadi jumped. Namun untuk beberapa kata kerja yang memiliki akhiran e, itu kita hanya menambahkan d saja di akhir katanya. Contohnya misalkan smoke, karena diakhiri dengan huruf e, maka kita hanya perlu menambahkan d di akhir kata tersebut. Jadi dia berubah menjadi smoke. Kemudian type, dia menjadi typed. Smile menjadi smiled. Invite berubah menjadi invited. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran huruf y dan didahului oleh huruf konsonan, maka huruf y-nya diganti menjadi huruf i. Contohnya cry, karena di kata ini dia berakhiran dengan huruf y dan diawali dengan huruf konsonan sebelum huruf y-nya, maka cry-nya berubah menjadi cried. Y-nya hilang berganti menjadi i. Kemudian juga contoh yang kedua ada try. Sama seperti cry, diakhiri dengan huruf y namun didahului dengan huruf konsonan, maka huruf y-nya akan berubah menjadi huruf i baru ditambahkan dengan ed. Dia menjadi tried. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kata yang berakhiran dengan huruf y namun diawali dengan huruf vokal. Contohnya play. Maka di sini y-nya tidak berubah, y-nya tetap. Kita hanya perlu menambahkan ed saja di belakangnya. Jadi play menjadi played, pray menjadi prayed, enjoy menjadi enjoyed. Kemudian untuk verb atau kata kerja yang hanya memiliki satu suku kata saja dan diakhiri dengan huruf konsonan dan diawali dengan huruf vokal. Contohnya back. Maka kita harus membuat huruf terakhirnya menjadi double. Back menjadi backed. Guess kita tambah s satu lagi, kemudian baru ditambahkan ed menjadi guessed. Kemudian ada juga stop. Ya, kita tambahkan satu p lagi setelah p yang terakhir tadi, ditambahkan dengan ed di belakangnya, dia menjadi stopped dan lain sebagainya. Kemudian juga sama dengan verb kata kerja yang berakhiran dengan huruf l tapi didahului oleh huruf vokal. Ya, huruf vokal itu a, i, u, e, o. Ya, maka huruf L-nya harus di double. Contohnya cancel menjadi cancelled. Propel menjadi propelled. Kemudian travel menjadi traveled. L-nya harus di double. Ingat ya, sebelum L harus huruf vokal dulu, a, i, u, e, o. Oke, selanjutnya ini untuk kata kerja yang diakhiri huruf L tapi diawali oleh dua huruf vokal. Jika sebelumnya tadi verb yang diakhiri dengan huruf L tapi hanya didahului oleh satu huruf vokal, sekarang verb yang diakhiri dengan huruf L tapi memiliki
atau diawali dua huruf vokal. Contohnya boil, ada O dan I sebelum L, ada dua huruf vokal, maka L-nya hanya satu saja, tidak dibuat double seperti yang sebelumnya. Jadi intinya kita hanya menambahkan ed saja setelah kata dasarnya. Boil menjadi boiled, refill menjadi refilled, kemudian fail menjadi failed, kemudian sail menjadi sailed. Kemudian yang selanjutnya itu kata kerja yang berakhiran dengan huruf C atau huruf C. Maka kita sebelum menambahkan ed, kita tambahkan dulu huruf K di depannya. Contohnya picnic menjadi picnic. Ada huruf K setelah huruf terakhir yaitu huruf C, kemudian baru ditambahkan dengan ed. Kemudian juga ada panic, ya, kemudian menjadi panicked, ya. Setelah C itu kita tambahkan K, baru kita tambahkan ed. Jadi tidak boleh langsung piknik menjadi piknicet. Nah, itu tidak boleh, harus ada K-nya dulu. Sebelum kita tambahkan ed, kita tambahkan dulu K. Nah, itu tadi beberapa aturan yang harus kita ketahui untuk membentuk kata kerja bentuk kedua dalam bentuk regular, ya, atau regular verb. Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang irregular verb. Apa sih itu irregular verb? Kata kerja irregular verb itu memiliki arti kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena berbeda seperti regular verb yang kita hanya perlu menambahkan ed atau d di belakangnya. Untuk irregular verb, kata dasarnya akan berubah total menjadi sebuah kata baru, ya. Kemudian bisa juga dia tidak berubah sama sekali. Nah, untuk irregular verb ini itu karena jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan regular verb, maka untuk lebih memudahkan kalian harus menghafalkannya. Ya, mau tidak mau kalian harus menghafalkannya agar kalian ingat apa saja bentuk dari irregular verb itu sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh dari irregular verb. Ya, ini tidak semuanya, hanya sampelnya saja. Contohnya seperti swim berubah menjadi swam, berubah lagi menjadi swam. Kemudian ada teach menjadi taught and then taught, berubah total. Kemudian juga ada speak menjadi spoke dan spoken. Untuk yang tidak berubah kita ada cut. Nah, cut di sini hanya tetap tidak berubah sama sekali menjadi cut, cut dan cut. Tidak ada perubahan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk irregular verb itu ada kata kerja yang berubah total, kebanyakan dia berubah total, dan beberapa dia tidak berubah sama sekali. Sekali lagi, untuk irregular verb saya menyarankan kepada kalian untuk menghafalkannya, ya, karena dia tidak mempunyai semacam rumus atau formula seperti di regular verb yang kita hanya perlu menambahkan ed, itu jadi lebih mudah. Namun untuk di irregular verb itu berubah total atau tetap seperti kata dasarnya. Jadi untuk memudahkan kalian, mau tidak mau kalian harus menghafalkannya. Menghafalkannya bagaimana?
Cara menghafalkannya bagaimana? Kalian bisa memulai, misalkan hari ini kalian menghafalkan 5, besok diulangi lagi, ditambahkan lagi 5 dan seterusnya. Ketika kalian menghafal, itu usahakan untuk selalu kalian ulang dan kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian akan tetap ingat tentang apa yang sudah kalian hafal. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya di video yang akan datang. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga kalian dapat mengerti fungsi dan cara menggunakan simple past tense dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video yang ada di channel ini. Dan ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Bye.